Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Markus 15 ayat 37 sampai ayat 38 yang berkata demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul bersyukur untuk akses baru ke hadiratnya. Bersyukur untuk akses baru ke hadiratnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan bagian kecil yang menceritakan bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib kepada Bapa. Dan terjadilah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, saya mau share hari ini 18 April 2025, hari Jumat Agung sedunia memperingati kematian Yesus. Semua umat Kristiani hari ini akan memperingati kematian Yesus Kristus. Nah, tadi ayat yang saya baca itu menunjukkan bagaimana Yesus mati, dan salah satu peristiwa yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah dua. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tabir bait suci yang terbelah dua ini menunjukkan bahwa kematian Yesus itu membuat akses baru bagi saudara dan saya, bagi semua umat manusia untuk bisa masuk langsung ke hadirat Tuhan, untuk bisa menghampiri Tuhan. Jadi akses yang lama adalah setiap orang yang mau datang menghadap Tuhan, dia harus bawa kambing domba dulu, dia kasih kepada imam, lalu imam mempersembahkan, lalu imam yang masuk ke hadirat Tuhan mewakili dia, imam mendapat sesuatu, baru imam menyampaikannya kepada orang itu. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah, maka akses baru itu sudah terbuka. Akses di mana saudara dan saya bisa masuk ke hadirat Allah tanpa orang lain. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara dan saya harus bersyukur untuk akses yang baru ini. Karena kapan saja, di mana saja, saudara dan saya bisa masuk ke hadirat Tuhan melalui Yesus Kristus. Kenapa melalui dia? Karena Yesuslah yang menjadi imam besar yang agung. Saya bacakan ayat ini buat saudara ya, dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat 14 bilang gini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi waktu Yesus mati, kemudian dia sudah bangkit, dia yang menjadi imam besar agung bagi kita. Melalui dia, saudara dan saya bisa masuk ke takhta kasih karunia Allah. Melalui Yesus akses baru sudah terbuka. Melalui Yesus kita harus bersyukur, kita mendapat akses terbaru, akses terbaik untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Karena itu saudara dan saya harus bersyukur setiap kali kita merayakan kematian Yesus. Karena waktu tabir bait Allah terbelah ketika Yesus mati 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus telah membuka akses baru ini bagi saudara dan saya untuk kita bisa masuk ke hadiratnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Selamat merayakan Jumat Agung di hari ini 18
April 2025. Selamat beribadah dan selamat melayaninya. Salam menikmati akses baru yang Yesus berikan melalui kematiannya bagi saudara dan saya untuk bisa datang ke hadiratnya. Salam bersyukur untuk akses baru ini. Amin.